Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan sekarang aku mau bacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Sekarang ada pertanyaan dari @endai_wiwit. Wiwit. Ya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mau nanya, saya kalau dengar berita di TV mengenai anak yang dapat perlakuan kurang terpuji, baik itu dari teman atau dari orang sekitar, apalagi sekarang sering dengar berita anak yang di pondok bahkan sampai meninggal. Alhamdulillah. Itu kita menanggapinya bagaimana? Apakah kita harus terima ini sebagai takdir atau menerima sebagai akibat perbuatan atau amalan kita yang belum benar? Dan bagaimana yang sebaiknya dilakukan supaya anak kita terhindar dari tindak kejahatan? Jazakumullah khairan Ustadz Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dijawab dari sisi psikologi ya, kalau gitu ya. Baik. Bagaimana Kak? Ya. Mohon izin ya nih Ustadz Kiai, semua silakan. Masya Allah. Jadi kita memang pertama harus memberikan kepada anak kita seperti contoh misalnya apa dan di mana dia merasa terancam. Nah kadang-kadang kita selalu melindungi sehingga anak tidak punya sense of alarm bahayanya gitu. Alarm bahaya. Nah harus kasih tahu ke anak kita misalnya gini. Nah ketika kamu merasa terancam tuh gimana sih mah? Kasih tahu. Timbul rasa was-was, timbul rasa sedih, timbul rasa nggak berani. Jadi kenalkan emosi. Anak-anak tuh harus tahu loh ada emosi marah, emosi sedih, emosi galau. Ya anak sekarang kan gitu ya, dikit-dikit galau gitu ya. Jadi ketika anak terbiasa dilatih untuk dia menyalakan alarm dari tubuhnya, maka ketika ada bahasa yang bahaya buat diri dia berani berkata tidak. Anak sekarang tuh takut loh berkata tidak. Misalnya dibully, berani nggak? Sini uang jajan kamu. Anak kita tuh takut berkata tidak. Kenapa? Karena kita terlalu melindungi. Ingat tadi aku bilang sayang yang terlalu berlebih itu bisa melumpuhkan kemampuan anak kita untuk berjuang. Nah, jadi poinnya adalah ajarkan anak kita sentuhan yang berbahaya itu seperti apa. Ajarkan, gini boleh nak, tapi kalau ini udah nggak boleh. Ajarkan orang tuanya di rumah. Kata-kata, nada-nada tinggi, nada-nada bahaya. Sehingga ketika ada orang di luar sana, stranger, berbahaya buat anak kita, alarm anak kita sudah menyala dan dia bisa membela diri. Gitu. Terima kasih Kak Intan Sama-sama. untuk penjelasannya. Semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Instagram @fitriaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya, insya Allah tahun depan anak saya yang paling tua akan mondok. Dia sudah siap sih dan saya sebagai orang tua juga insya Allah siap. Tetapi karena akhir-akhir selalu mendapat berita tentang perlakuan di pesantren yang merusak citra membuat saya jadi agak waspada. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan Ustadz agar menghilangkan rasa ragu-ragu ini melepas anak saya tersebut? Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Pak Kiai mohon jawabannya Pak Kiai. Masya Allah Pak ya Kak Sony ya. Kiai Maulana Hisham, Kak Intan. Dakma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak ragu. Pondok pesantren itu jangan semua dikecam bahwa tempat ya yang tidak baik hanya oknum saja. Banyak pondok pesantren yang bisa mengupgrade, membina anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian pondok pesantren itu sebagai sawah ladang. Kita lepas dengan kesabaran, ketenangan, kedamaian, keharmonisan. Juga jangan lupa dibina di pesantren itu dengan rezeki, uang yang halal dan barokah. Dan juga kita banyak doa. Banyak doa. Kalau merinding saya, kalau orang tua yang namanya doa ul walid ala waladihi ka doain nabi ala umatihi. Jadi doa orang tua merinding nih. Kepada anaknya di pondok pesantren itu seperti doa Nabi pada umatnya. Terkabul. Amin. Pokoknya kita datang ke semua doa itu mukhul ibadah. Please ask me, I guarantee. Udu'uni astajib lakum, doa kepadaku niscaya aku kabulkan. Begitu Kak Sony. Masya Allah. Terima Kalau kasih, udah Pak Kiai. begini kita paham. Insya Allah, amin. Dan Maksudnya doain terus. Doain terus. Ya. Terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya. baik. Terima kasih jamaah sudah bertanya dan sekarang jamaah kita akan sama-sama mendengarkan muhasabah yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana dan juga dilanjutkan doa oleh Ustadz. Amin, insya Allah. Untuk yang pertama Ustadz Maulana Ya, silakan. baik. Izin buat semuanya. Buat yang di rumah.
sadarkan diri kita. Ada hal yang menjadi tanggung jawab orang tua. Allah sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa dengan menitipkan hambanya pada diri kita. Bukankah itu adalah bentuk kepercayaan dari Allah kepada kita? Terus, kenapa kita menyia-nyiakan amanah ini? Terus, kenapa kita ragu? Allah saja percaya. Terus kenapa kita ragu? Ayo, banyak belajar, banyak merenung, banyak mempersiapkan. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Diri dan keluargamu. Jaga dirimu dan keluargamu dari apinya neraka. Jadi dari sini, ayo kita menjaga diri kita, memperbaiki diri kita. Dengan kita menjaga diri kita, memperbaiki diri kita, menjadi teladan buat anak-anak kita. Ketahuilah, anak itu butuh figur. Anak butuh dilindungi. Sebenarnya, anak itu melirik kita. Bisa jadi kita tidur, anak melihat kita. Apakah ayahku masih bernapas? Apakah perutnya masih goyang? Itu yang dilakukan anak. Bukankah itu bentuk penjagaan dari anak? Dari sisi kasih sayang. Untuk itu, jangan pernah ragukan atas apa yang Allah sudah percayakan pada diri kita. Yakni anak-anak kita. Jaga 24 jam. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah. Kami memohon kepadamu dengan kalimat yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari segala jenis godaan syaitan. Wa min kulli lamah, dan dari segala kejahatan mata yang memandang. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wahfazhum. Ya Allah yang maha menjaga, jagalah anak cucu keturunan kami ya Allah. Amin. Allahumma amin. Waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Amin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih Kak Intan Herlita sudah datang di Islam Itu Indah. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.